Gini bro, pernah nggak sih lo ngerasa udah jadi cowok paling sempurna buat dia? Selalu ada, siap dengerin semua curhatannya, bantuin semua masalahnya, tapi ujung-ujungnya apa coba? Kamu tuh udah kayak kakak aku sendiri. Boom, friendzone lagi, friendzone lagi. Sumpah, gue pernah bro di posisi ini. Bingung banget kan? Rasanya udah ngasih 100%, malah cuma ditaruh di kotak temen baik. Nah, coba jujur deh. Lo pernah nggak ngalamin hal yang persis kayak gini? Rasanya tuh udah ngelakuin semuanya dengan benar. Lo perhatian, setia, pokoknya paket lengkap lah. Tapi kok dia malah milih cowok lain yang kelihatannya lebih cuek? Bener-bener ya, sakitnya tuh di sini. Oke, tenang. Mari kita bedah bareng-bareng. Apa yang lo alamin barusan itu, bro? Itu tuh fenomena yang umum banget. Banyak yang nyebutnya kutukan pria terlalu baik. Jadi, masalahnya itu bukan karena lo baik, tapi karena lo terlalu baik. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa kejadian, dan kita bakal pakai data sama konsep psikologi biar nggak asal ngomong. Nah, istilah kerennya itu nice guy syndrome. Ini tuh sebuah kondisi di mana seorang cowok, yaitu tadi, berusaha keras banget buat nyenengin semua orang, apalagi cewek yang dia suka. Saking kerasnya, dia sampai lupa sama prinsipnya sendiri, kehilangan jati dirinya, dan yang paling ironis, justru sikap inilah yang bikin dia jadi nggak menarik. Dan ini bukan cuma omong kosong, bro. Ini ada datanya. Ada sebuah studi, nih, di Journal of Personality and Individual Differences tahun 2018. Hasilnya jelas banget. Pria yang terlalu berusaha menyenangkan wanita malah dianggap kurang menarik secara seksual. Jadi ini ada dasarnya, bukan sekedar asumsi. Terus kenapa bisa gitu? Coba kita lihat dari sudut pandang cewek. Pertama, cowok yang kayak gini tuh kelihatan nggak punya standar. Apa aja iya, apa aja diterima. Kedua, dia kelihatan butuh banget validasi dari si cewek, seolah-olah kebahagiaannya tuh ya bergantung sama persetujuan si cewek. Dan yang paling fatal, ketiga, dia jadi terkesan punya harga diri yang rendah. Kenapa? Ya karena dia rela ngorbanin segalanya, bahkan dirinya sendiri. Wah, gila sih. Ini masuk akal banget. Jadi selama ini gue salah ya? Cara gue salah gitu. Terus kalau bukan cowok yang nurut-nurut aja, sebenarnya cewek tuh nyarinya yang kayak gimana sih? Nah, ini dia jawabannya. Ada seorang psikolog namanya Dr. Robert Glover. Dia nulis buku No More Mr. Nice Guy. Menurut dia, cewek itu secara naluriah lebih tertarik sama cowok yang kepribadiannya kuat, tegas, dan mandiri. Bukan sama cowok yang hobinya bilang iya-iya terus buat nyenengin orang. Jadi gini bro, catat nih. Jadi orang baik itu harga mati. Tapi, kebaikan lo itu harus jadi satu paket lengkap. Maksudnya, harus diimbangin sama ketegasan, harus punya prinsip yang jelas, dan yang paling penting, harus bisa bilang tidak, harus berani bilang nggak setuju kalau emang lo nggak setuju. Kalau nggak, lo bukan jadi pasangan idaman, tapi cuma jadi keset selamat datang yang nyaman diinjak-injak. Oh, jadi bedanya di situ ya, jelas banget sekarang. Yang satu, yang terlalu baik itu selalu bilang, nggak apa-apa kok, santai aja, pasrah gitu. Sementara yang berkualitas, dia berani ngomong, maaf, aku kurang setuju sama keputusan kamu. Gini alasannya. Wah, dia punya pendirian. Sumpah, gue baru sadar, selama ini gue tuh yang di kolom kiri. Oke, ngerti banget gue sekarang. Mind blowing sih ini. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa jadi pria yang berkualitas itu? Gimana caranya ngebangun prinsip yang sekuat itu, bro? Oke, dengerin baik-baik. Prinsip nomor 1, yang paling fundamental buat jadi pria bernilai tinggi adalah ini. Jangan pernah jadikan cewek pusat dunia lo. Pusat dunia lo itu harusnya misi lo, tujuan hidup lo sendiri. Nilai lo sebagai seorang pria itu datangnya dari dunia yang lo bangun sendiri, bro. Ya, karir lo, kesehatan lo, hobi yang bikin lo semangat, circle pertemanan lo. Posisinya gini, cewek itu diundang untuk masuk ke dunia lo yang udah keren, bukan dia yang jadi dunia lo, paham kan? Ini yang bikin lo jadi menarik dan penuh misteri. Oke, teorinya udah dapet kan? Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya keluar dari friendzone kalau udah terlanjur kejebak? Tenang, ini bukan akhir dari segalanya, lo masih bisa berubah. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Oke, siap, gue catat nih. Langkah 1, punya dunia sendiri. Oke, itu tadi udah jelas. Terus, langkah 2, belajar bilang tidak. Wah, ini berat banget pasti di awal-awal, bro. Ada rasa takut ngecewain dia kan? Sama langkah 4 nih, ciptakan jarak. Emang nggak apa-apa? Nanti dia malah pergi gimana? Nah, justru sebaliknya, bro. Ada lagi nih studinya dari Journal of Personal Relationships. Mereka nemuin kalau ngasih jarak, ngasih ruang biar rasa rindu itu tumbuh, itu malah bisa ningkatin kepuasan dan komitmen dalam hubungan. Coba pikir deh. Kalau lo nongol terus 24/7, kapan dia sempet kangen? Kapan dia sempet mikir, si dia lagi ngapain ya? Tapi, tunggu dulu.
Ada satu hal yang super penting buat digarisbawahi. Semua yang kita bahas ini tuh bukan perintah buat lo jadi cowok brengsek ya. Bukan buat jadi jerk yang gak pedulian. Ini dua hal yang beda banget. Nah, lihat bedanya di sini. Cowok brengsek itu niatnya emang buat nyakitin, caranya manipulatif, dan fokusnya cuma ke dirinya sendiri, egois. Kalau pria bernilai tinggi, niatnya itu buat memperbaiki, demi kebaikan bersama, caranya jujur dan terbuka, dan fokusnya adalah ngejaga standar sama harga dirinya. Jadi intinya, baik itu wajib, tapi jangan sampai kebaikan itu bikin lo kehilangan harga diri. Dan yang terakhir, ini penutup yang paling penting dari semua ini, bro. Tolong tanemin ini di kepala lo. Lo itu adalah hadiahnya. You are the prize. Mindsetnya harus dibalik total. Bukan lo yang beruntung dapat dia, tapi dia yang beruntung karena dapat kesempatan buat masuk ke dunia lo yang keren. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah lupakan itu.